umur kita ini kurang dari 2 tahun, artinya kita belum sampai 2 tahun, tapi kita sudah buka cabang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Jaya Bersama Channel. Channel yang membahas seputar usaha toko bangunan, bisnis usaha bangunan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 tangga bisnis yang saya terapkan di toko Jaya Bersama ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengetahui tentang 5 tangga bisnis ini ya, jadi 5 tangga bisnis ini sudah banyak dibahas di channel-channel bisnis, channel-channel besar lainnya. 5 tangga bisnis ini sangat penting bagi kita yang pemula, bahkan bagi kita yang udah profesional sekalipun. Jadi, 5 tangga bisnis ini, berguna bagi kita untuk mengetahui di mana sih, posisi bisnis kita ini, posisi usaha kita, kemudian apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam usaha kita, dalam bisnis kita untuk mencapai ke tangga bisnis yang paling tinggi ya. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang, 5 tangga bisnis boleh, saya terangkan sedikit ya. Jadi 5 tangga bisnis ini yang pertama itu adalah starting. Jadi pada tahap starting, kita artinya memulai ya, memulai suatu bisnis, memulai suatu usaha, membuka suatu toko gitu. Jadi kita harus ada action untuk memulai. Nah, kemudian di tangga nomor 2 yaitu profiting. Profiting artinya kita meningkatkan omset, di situ kita mulai menambah jenis produk, kemudian menambah karyawan untuk mendongkrak omset kita. Melakukan promosi dan lain sebagainya. Kemudian di tangga nomor 3 ada sistemasi ya. Sistemasi ini artinya kita membuat, kita sudah mulai starting, kita sudah mulai membuka usaha, kita sudah mulai mendongkrak omset melalui cara-cara yang kita lakukan, kemudian kita sistem. Kita mensistem usaha kita ini, termasuk salah satunya yaitu sistem komputerisasi, sistem manajemen karyawan, kemudian sistem display itu termasuk dalam sistem. Nah, kemudian yang keempat yaitu sistem, apa namanya, duplikasi ya. Duplikasi artinya kita sudah memiliki tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kita bisa menduplikasikan ke toko kita yang baru atau buka cabang ya. Jadi, yang diinginkan oleh, banyak apa namanya, pengusaha itu buka cabang ya. Jadi cabangnya banyak di mana-mana. Nah, ketika sudah tangga nomor 1, tangga nomor 2, tangga nomor 3, nomor 4 ini sudah berjalan, baru kita ke tangga yang terakhir, yaitu yang paling puncak, yaitu investasi ya. Jadi kita sudah memiliki usaha banyak, cabangnya sudah banyak, kita tinggal investasikan keuangan kita, jadi uang kita yang bekerja untuk kita ya. Oke, bagi teman-teman itu, secara singkatnya tentang 5 tangga bisnis bagi teman-teman yang belum mengerti. Bagi teman-teman yang ingin mencari tahu lebih dalam tentang 5 tangga bisnis boleh dilihat di video-video, pengusaha lain, boleh atau nanti saya buatkan yang lebih mendetail tentang 5 tangga bisnis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 tangga bisnis yang saya terapkan di toko Jaya Bersama, oke. Yang pertama, starting ya, jadi starting itu memulai. Toko ini berdiri bukan punya saya sendiri, kami berdiri, ada apa namanya, owner, kemudian ada investor dan saya sebagai pengelola ya. Jadi kami mulai ya, investor memberikan saya wewenang untuk keuangan, jadi kita belanja, kita, apa namanya, sistem, keuangannya, kita kelola. Kemudian profiting ya, di tahap profiting ini kita awalnya itu bukanya itu di garasi mobil. Garasi mobil itu kita buka kecil-kecilan ya, dengan rak yang memang sudah ada di belakang kita ini ya. Ini rak memang dari awal kita sudah beli, tempat kita belum ada, tapi kita sudah buka di garasi mobil. Nah, itu di situ kita profiting, kita dongkrak penjualan, kita promosi, kita mainkan Facebook, kita perkenalan dengan orang-orang ya kan, kita guide konsumen konsumen baru, kemudian kita
rekrut karyawan di situ, di garasi mobil itu. Garasi mobilnya sekitar 3 kali 4 seperti itu teman-teman ya. Jadi di situ kita profitnya udah mulai, kita rekrut karyawan baru 1 orang, kemudian profitnya naik, kita tambah lagi supir ya kan, kemudian di situ kita melakukan profiting itu alhamdulillah berjalan lancar dan kita bangun toko yang sekarang ini, toko yang besar ya. Jadi setelah kita pindah, nah di sini kita mulai mainkan tangga yang ketiga. Saya mulai mainkan tangga tangga yang ketiga yaitu sistemasi ya. Jadi di sini saya terapkan sistemasi, yaitu dari mulai sistem komputerisasi, kemudian sistem manajemen karyawan, sistem SOP, kemudian apa namanya, sistem pengantaran barang. Di sini saya buat semua dan tentunya sistem sistem displaying ya, sistem penataan produk dan lain sebagainya. Jadi setelah, semuanya ini saya rasa berjalan cukup, apa namanya, cukup baik ya, walaupun masih ada yang harus kita revisi. Nah, saya sudah sebagai pengelola juga sudah bisa meninggalkan toko, artinya sistemnya sudah autopilot walaupun nggak 100% ya. Nah, baru kita mainkan tangga nomor 4 yaitu duplikasi ya. Jadi, duplikasi kita buka cabang dalam waktu umur kita kurang dari 2 tahun ya. Umur kita ini kurang dari 2 tahun, artinya kita belum sampai 2 tahun, tapi kita sudah buka cabang. Nah, kok bisa sih kita buka cabang yang umur masih muda seperti itu kan? Nah, itu tadi, karena 5 tangga bisnis ini yang saya terapkan. Dari mulai tangga 1, 2, 3 ini saya terapkan dan sekarang sebelum 2 tahun itu kita sudah bisa duplikasi, artinya di tangga nomor 4 ya. Jadi ini dalam tahap ini kita masih berjalan ya untuk menuju ke tangga nomor 5 teman-teman. Jadi insya Allah nanti tangga nomor 5 bisa kita jalankan, insya Allah kita finish di 5 tangga bisnis ya, artinya kita sukses di 5 tangga bisnis. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar permasalahan toko bangunan, permasalahan, manajemen toko bangunan, atau yang ingin dibuatkan video, boleh di kolom komentarnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.